Hai, jumpa lagi. Hari ini saya mau reading ya. Eh Temanya ya penyesalan terdalam dari dirinya ya. Kepada kamu, ini orang yang dulu atau mungkin saat ini ataukah siapa ya yang kamu ingin direadingkan ya. Penyesalan dari orang itu ya. Em, Tetapi sebelum kita lanjut readingan ya, saya minta jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan saya minta kebijakan kepada kalian ya untuk dapat menyikapi permainan kartu tarot ya. Ini bukan sepenuhnya 100% jalan hidup kamu atau penuntun hidup kamu ya. Ini hanya sebuah permainan, hanya sebuah games ya. Tetapi memang ini games menarik energi ya, sehingga kadang-kadang resonate dan untuk itu ya saya minta kepada kalian untuk dapat menyikapi dan lebih bijaksana dalam uh, menyikapi pembacaan readingan saya ya. Oke. Kita langsung aja ya. Kita baca doa. Kita kocok kartunya ya. Kalian fokuskan pandangan kamu ya pada kartu, dan juga kamu bayangkan orang yang ingin kamu tahu ya apa perasaannya terhadap kamu ya selama ini ya, yang dia sembunyikan dari kamu ya. Oke, kita baca doa, kita kocok kartunya. Perasaan terdalamnya orang yang ingin kamu tahu, apakah benar-benar dia menyayangimu, ada penyesalan, ataukah memang dia hanya memanfaat kamu, ataukah bagaimana, kita lihat ya. Oke, kita lihat kondisi masa lalu ya, pada saat dia meninggalkan kamu ya, mengapa sampai dia bisa meninggalkan kamu, dan apakah memang ada penyesalan, ataukah memang dia hanya memanfaatkan kamu, atau hanya modus, ataukah bagaimana, kita lihat ya. Oke. Ya. Saya lihat di sini ya, ada beberapa dari kalian yang memfokuskan seseorang ya. Seorang ini saya lihatnya ada beberapa yang memang ingin fokus ya pada karirnya ya, sehingga dia harus menentukan pilihan ya. Ada juga yang masih studi ya, dan dia harus meninggalkan kamu karena studi ya, karena memang saya lihat studinya itu dia ada beda pulau ya, beda provinsi, dan ada juga yang sampai beda negara ya, sehingga dia harus memilih antara kamu dengan studi ya. Begitupun pekerjaan, kalau seandainya dia sudah bekerja, berarti dia memang harus memilih antara karir dan cinta ya. Tetapi memang saya lihat di sini memang dia lebih memilih karir ya, karena ya
dia lebih rasional aja ya. Di mana-mana akan ada bahagia, akan ada kebahagiaan apabila finansial tercukupi ya. Itu versi dia ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi ya orang yang kamu fokuskan ini. Dan yang saya lihat juga di sini ada beberapa yang kamu fokuskan ini dia sudah berumah tangga ya. Berarti memang ada hubungan triparti ya. Ada beberapa yang memang memfokuskan seperti gitu ya. Berarti kamu ini orang ketiga ya. Dan kamu berfokus pada seseorang yang sudah berumah tangga ya. Ada juga ya, saya lihat di sini apa ya kalau dibilang ya, kamu ini ya memfokuskan orang yang ini ya. Ada beberapa dari kalian ya memfokuskan orang yang dalam artian sudah meninggalkan dunia ya, sudah meninggal dunia ya. Mungkin kamu yang menyesal, ada sesuatu yang ingin kamu apa ya, ingin kamu tahu dari dirinya sebelum atau pesan terakhirnya ya. Nanti kita lihat ya apakah ada pesan atau bagaimana ya, nanti kita lihat. Dan ini vice versa ya, energinya bisa terbolak-terbalik ya. Saya mohon kalian bisa lebih menempatkan diri posisi kamu ya, energi kamu di mana, antara apakah ini energi kamu ataukah energi dia ya. Oke, itu dari kondisi masa lalu yang saya bisa lihat ya. Beberapa dari kalian yang memang memfokuskan posisi pada saat masa lalu itu ya. Kita lanjut pada saat sekarang, ataukah kita lihat kondisi ya, kita lihat kondisi hati ya orang yang kamu fokuskan itu ya. Kalau yang saya lihat yang memang dia meninggalkan kamu karena studi ya, saya di sini dia lebih rasional ya, dia tidak terlalu berfokus pada ya, memang dia menyayangi kamu, saya lihatnya gitu ya, dia menyayangi kamu, tetapi apa ya, ya kalian tidak terlalu ini ya, artinya dia memang fokus untuk studi ya, untuk sekarang ya, karena dia berpikir bahwa kalau dia sudah bisa mapan ya baru dia bisa ke kamu ya. Tetapi untuk sekarang dia tidak bisa memberikan janji, dia tidak bisa memberikan harapan juga kepada kamu ya, dikarenakan memang kondisinya saat ini dia juga belum bisa apa-apa ya. Dia belum mempunyai ibaratkan fondasi yang kuat untuk bisa memberikan janji kepada kamu ya. Bukan berarti dia menelantarkan kamu atau membuat kamu hubungan ini menjadi hubungan yang artinya menggantungkan hubungan kalian ya. Tidak ada penjelasan, tidak ada kejelasan antar hubungan kalian, tidak ya. Cuman itu saya lihat dia kurang tegas ya. Dia kurang tegas untuk menentukan pilihan ya. Karena saya lihat memang kamu ada memberikan pilihan ya, bagaimana dengan kita punya hubungan, bagaimana artinya hubungan selanjutnya nih gimana nih, sedangkan kita saja sudah beda tempat ya, beda ya waktu lagi, apalagi kalau ada yang studi di luar negara ya, berarti kan durasi waktunya ada perbedaan, sehingga komunikasi juga kurang maksimal. Dan kurang chemistry aja gitu ya, tidak seperti dulu ya. Jadi itu yang menghambat hubungan kalian karena komunikasinya kurang ya. Perasaan terdalamnya dia sangat menyayangi kamu, saya lihat ya, dia selalu berdoa untuk hubungan kalian ya, dia selalu, dan saya pun lihat ya, artinya untuk hubungan yang masih kuliah ini ya, kalian berdua memang serius ya, tetapi memang saya lihat kalian berdua juga memang memfokuskan untuk karir dulu ya, mempunyai tabungan, mempunyai sesuatu aset dan apapun yang bisa jadi bekal untuk hidup kalian ke depan ya. Saya lihatnya seperti gitu ya.
memang komunikasi agak kurang ya, tetapi ini dituntut untuk kalian bisa lebih dewasa ya dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada ya. Dan ini juga merupakan apa ya kalau dibilang ya salah satu ini juga tantangan rintangan. Kalau memang seandainya kalian bisa melewati ini, berarti ya memang ini jodoh yang diberikan universe kepada kamu. Tapi kalau seandainya suatu saat ada beberapa yang memang tidak setia, ataupun ada beberapa yang memang ada melakukan artinya tidak ada saling kepercayaan dan tidak ada kejujuran, ya kalian bisa tahu bahwa oh ini orang ini nggak tepat buat ya artinya universe sudah memberitahukan secara langsung bahwa ini orang ini bukan orang yang tepat buat saya gitu ya. Tapi untuk sekarang ya kondisinya saya lihat dia masih berfokus pada kamu, artinya dia memang fokus pada karir dan masih setia pada kamu ya. Cuman intens untuk komunikasi tidak bisa dikarenakan waktu, terus mungkin ya kalau dibilang memang ada sedikit kendala di keuangan ya, sehingga harus dia pengiritan ya. Ini masih sekolah ya. Nanti kita lihat lagi yang karir artinya yang bukan studi, kira-kira bagaimana ya. Jadi memang dia harus irit ya untuk kebutuhan artinya kebutuhan pribadi ya, terutama untuk ya artinya dia menomorsatukan ini dia punya studi ya, karena ya harus hemat, banyaklah dipikirkan karena memang dia harus mandiri. Dan saya lihat juga dia orangnya nggak neko-neko. Kalian berdua ya dewasa ya, saya lihat berpikirannya dewasa, selalu memberikan energi positif antar pasangan, saya lihatnya gitu. Tidak ada ya rasa cemburu biasa sering ya ini ya, sering tersirat dalam benak kalian. Bukan dia saja, kamu juga ya, saya lihatnya seperti gitu. Tetapi kalian selalu apa ya, kayak macam memblok energi negatif itu ya, sehingga energi positif yang ada pada diri kamu untuk pasangan ya tetap ini ya, artinya frekuensi kalian berdua itu seimbang ya, karena saling mendoakan, saling memberikan, saling ada kepercayaan ya untuk saat ini ya. Ya walaupun komunikasi kurang, tapi saya lihat memang kalian berdua orangnya dewasa, tidak terlalu mau neko-neko ya, tidak terlalu mau ke kanak-kanakan yang harus tiap hari ditelepon, harus dibalas chat, SMS ataupun apa ya. Saya lihatnya memang kalian berpikiran dewasa, ingin memberikan fondasi yang kuat dulu untuk pribadi kalian ya, baru nanti kalian ingin membicarakan yang lebih serius kalau seandainya sudah selesai studi ataupun bagaimana ya. Saya sih untuk yang masih berpacaran ya, berpacaran tapi dalam artian sekolah ya, studi melanjutkan kuliah ataukah memang kerja sambil kuliah atau bagaimana ya, saya lihat memang orang yang kamu fokuskan ini dia ada beberapa tulang punggung keluarga, sehingga memang banyak sekali tuntutan hidup ataupun beban-beban yang harus dia tanggung, sehingga dia harus lebih fokus pada karir atau sekolahnya dulu ya, sambil mungkin berkarir atau bagaimana ya, supaya dia balance antara cinta dan karir dia balance, dan ya ke depan dia bisa lebih baik dengan kamu. Dia bisa, kalau dia sudah merasa siap untuk dirinya ya berarti dia siap untuk menerima, artinya bertanggung jawab ke kamu gitu ya. Intinya gitu aja sih. Tapi memang saya lihat untuk sekarang ya begitu ya, lebih dewasa aja, lebih mempercayakan satu sama lain ya, adanya saling kalian saling mempercayai aja ya. Ya semoga ke depan hubungan kalian tetap langgeng ya. Tingkatkan yang bagus ya, hubungan yang dewasa seperti gini ya. Jadi
selalu memberikan energi positif, selalu mendoakan pasangan ya, supaya ritme atau frekuensi antara kamu dan pasangan itu seimbang ya. Kalau sudah seimbang ya otomatis apa yang kamu artinya gitu ya, kalau ada chemistry antara energi ya, kamu memberikan energi positif pada diri kamu dan kamu membayangkan bahwa dia di sana itu baik-baik saja, dia sana merindukan saya, dia di sana mencintai saya, di sana setia pada saya, itu yang akan energi itu akan yang akan ke pasangan kamu ya. Tetapi kalau seandainya kamu memberikan energi negatif ya otomatis ya itu anggap aja itu doa ya. Energi negatif itu yang akan ke pasangan kamu ya, sehingga ya akan terjadi ketidakseimbangan ya, dan bisa terjadi ya apa yang kamu curigakan, apa yang kamu apa ya kalau dibilang ya ya intinya yang negatif-negatif itu yang akan muncul ya. Jadi harus tetap pertahankan ya. Saya lihat memang energi kalian bagus di sini ya, walaupun memang masih dalam tahap pendidikan, tetapi kalian lebih dewasa ya. Tingkatkan ya. Kalau yang untuk sudah memang berkarir ya, artinya memang fokus karir ya, memang saya lihat juga ada beberapa pasangan yang ingin apa ya kalau dibilang tidak ingin digantung ya, dia ingin melanjutkan ke tahap yang lebih serius ya, sudah apa ya kalau dibilang kayak macam kebelet gitu ya, ingin kapan dong kamu kenalin saya ke orang tua kamu, kapan dong kamu bisa lebih serius, atau kapan dong kamu kenalin saya ke artinya ya kedua belah pihak ya, antar keluarga ya, untuk hubungan serius. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang memang fokus ke karir, ingin mapan dulu baru kita bisa kenalan ke keluarga gitu ya. Tetapi dari pasangannya ingin ya balance lah, jangan sampai kamu hanya memberikan saya harapan palsu, saya sudah berharap ternyata kamu hanya ya artinya tidak serius dengan saya gitu. Jadi ya sama aja kita membuang-buang waktu ya. Padahal saya lihat memang di sini ada beberapa yang hubungannya sudah memang agak lama ya. Karena ada beberapa juga yang saya lihatnya di sini ada terkendala dari restu orang tua ya. Begitu backstreet gitu ya. Dan ada perbedaan agama ya, ada perbedaan suku, budaya juga ya, dan ada yang beberapa beda negara juga ya. Jadi memang di sini ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa, yang riskan, yang agak-agak harus kamu perhitungkan apakah betul-betul ini saya maju ini bisa tidak, nanti jangan sampai saya maju malah orang tuanya juga nggak bisa ini. Jadi ada keraguan-raguan dari pasangan kamu ya, karena ada mengapa dia tidak maju itu, karena ya dia tahu ada sesuatu yang ada pada dirinya atau hubungan kalian yang tidak sinkron dengan harapan dari orang tua pasangan ya, entah orang tua kamu entah orang tua dia ya. Jadi itu yang membuat dia ragu, padahal kalau dilihat dia serius sama kamu ya, dia serius, makanya dia lebih ke fokus pada apa ya dibilangnya nih, mengumpulkan materi ya, setidaknya dengan hadiah mapan, setidaknya dengan dia bisa mempunyai sesuatu yang dia banggakan ya, baik karir, posisi jabatan karirnya, ataupun mungkin dibilang untuk kestabilan ekonomi ya, mungkin itu yang bisa jadi fondasi buat dia datang ke orang tua kamu ya, sehingga ya setidaknya ada nilai tambah untuk dirinya ya. Jadi untuk sekarang dia masih mengejar itu aja, karena kalau dia datang ke orang tua kamu dan ditanya kiri kanan sudah ini belum, ini sudah ada, ini belum, ini, jadi dia mau jawab apa ya, itu yang ada di benak dia ya. Sedangkan kalau kalian maju aja nggak apa-apa, bagaimana nih gitu. Jadi sebenarnya dari pasangan kamu ya, orang yang kamu fokuskan ini, dia terlalu banyak berpikiran yang negatif ya, tetapi memang itu didasarkan karena adanya perbedaan-perbedaan antara kamu dan dia ya, sehingga pemikiran itu yang mengganjal dia untuk maju ya.
Padahal kalau saya lihat dia sudah mapan. Ada beberapa yang saya lihat malah sudah ini ya, sudah mapan, sudah bisa dikatakan mandiri ya, mandiri. Dan saya lihat memang kalian berdua untuk hubungan ini ada yang sudah sampai kisaran hubungan 4 tahun ke atas ya, bahkan ada yang 10 tahun ya, tetapi belum ada kejelasan. Itu yang ingin kamu kejar dari pasangan kamu, kejelasan, jangan digantung ya, apalagi yang sudah berhubungan lama ya, seperti begitu. Untuk perasaan terdalamnya dia setia sama kamu, dia sayang sama kamu, saya lihatnya ya. Kalau orang, dan ini ada beberapa yang meninggalkan ya, kalau seandainya dia masih bersama kamu, dia meninggalkan kamu karena dia ingin artinya dia mau kamu bahagia ya. Seandainya kalau kamu berfokus pada orang yang dia sudah kondisinya sudah meninggalkan kamu ya, karena ya perbedaan itu. Ada beberapa yang memang berpikir bahwa kita lanjut pun saya mapan pun tidak ada restu dari orang tua ya. Dan doa orang tua itu penting ya untuk ke depan, untuk hubungan kita ke depan ya. Karena kalau kita udah menikah bukan berarti saya menikah dengan kamu saja, tetapi saya juga harus berpikir bahwa apakah keluarga besar kita bisa menyatu atau tidak ya. Karena memang saya lihat untuk orang yang kamu fokuskan ini dia sudah lebih dewasa ya. Jadi dia bukan hanya mementingkan ego dia ya, tetapi memang dia sudah berpikir bahwa apakah saya bisa diterima di lingkungan keluarga dia, ataukah sebaliknya kamu bisa diterima di lingkungan keluarga artinya antara kedua belah pihak, keluarga ini bisa menerima posisi kalian tidak, menerima diri kalian tidak ya. Jadi dia berpikirnya seperti gitu, bukan hanya kamu dan dia ya. Kalau kamu dan dia ya nggak jadi masalah, tapi kalau kita bicara interaksi dengan keluarga, kamu bisa diterima tidak, jangan sampai ada tekanan psikologis ya. Karena kalau ada tekanan begitu ya otomatis akan buyar. Apalagi setiap rumah tangga masalah selalu ada ya. Jangan sampai masalah kecil ataupun masalah yang begini akhirnya keluarga ikut campur lagi. Nah itu yang dia agak agak riskan, sehingga dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu ya. Seandainya kalau sudah berpisah ya, tetapi meninggalkan bukan berarti ada orang ketiga, dia tidak sayang, dia tidak mencintai kamu lagi, ataukah dia bagaimana, tidak ya. Dia lebih mau mencari solusi dari hubungan kalian ya, entah dari dia entah dari kamu ya. Tetapi memang saya lihat mungkin ini yang dia anggap bahwa ini sudah bijaksana ya. Ini sudah keputusan yang sangat bijaksana yang dia ambil ya. Dan kalau dibilang dia ada penyesalan ataukah apa ya, bukan penyesalan ya, dia lebih ke mencintai kamu ya, sehingga dia ingin berkorban aja. Dan dia sakit, artinya kalau kamu rasa sakit, sedih karena berpisahnya hubungan ini ya, dia sama, dia juga merasa sedih. Tetapi itu yang harus diambil, keputusan itu yang harus diambil, karena dia melihat bahwa waktu juga terus berjalan ya. Apalagi kalau kamu di posisi wanita ya, kamu juga harus perlu kejelasan. Apalagi kalau dibilang wanita ya jangan digantung begitu kan. Intinya banyak sekali yang dia pikirkan, sehingga itu yang ada di benak dia terus menerus, tidak ada solusinya ya. Karena saya lihat memang kalian berdua ini memang ada punya prinsip masing-masing dan memang menghargai satu sama lain prinsip kalian ya. Jadi memang saya lihat hubungan kalian ini sangat dewasa ya. Jadi tidak mau ada penekanan antara intern ya ataupun pihak ekstern ya. Jadi kalian ingin bebas untuk diri kalian, tetapi kalian juga tidak ingin dikekang, dan kalian juga tidak ingin mengekang pasangan ya. Jadi saya lihatnya memang ada ini ya, ada artinya kamu tidak egois antar pasangan ya, saling ini ya, saling
memikirkan aja kira-kira yang mana baiknya hubungan kita lanjutkan. Kalau tidak ya sudah, kita cari jalan masing-masing ya. Kalau dibilang kamu sedih, dia sedih, ya sama. Tetapi ini mungkin keputusan yang terbaik buat dia, untuk kamu dan dia ya. Intinya gitu aja. Karena saya lihat di sini bukan masalah keuangan yang sudah berkarir ya. Dia memang mencari karir, posisi yang kuat. Tetapi kalau dibicara finansial, kalian berdua bekerja keras. Ya, selalu ada berkat, selalu ada rezeki, dan kalian pun saling mendoakan, saling memberikan energi positif antara pasangan. Tetapi ya begitu, karena adanya perbedaan-perbedaan yang tidak bisa menyatu, sehingga harus ada artinya harus kalian memilih ya, harus ada yang dikorbankan ya. Dan memang cinta bukan berarti harus memiliki dalam artian kita genggam seumur hidup ya. Cinta itu perlu pengorbanan ya. Dan ini memang saya lihat kalian memang hubungannya memang agak ini ya, karena ada beberapa yang saya lihat orang tua kalian memang agak keras sekali ya. Mungkin dari pihak kamu atau pihak dia, yang memang kalau tidak sesuai ya tidak sesuai, nggak bisa. Malah ada beberapa yang saya lihat juga sudah ditentukan orang tua untuk kamu menikah dengan ini, artinya dijodohkan ya, dilihat seperti gitu ya. Nah, kamu sama ini aja, nggak usah sama dia. Kenapa harus sama dia? Yang ini udah mapan, dia juga udah mapan, yang ini, artinya gitu ya. Jadi seperti gitu ya. Perasaan terdalamnya dia sangat menyayangi kamu, tapi mungkin dia meninggalkan kamu, berarti ya itu keputusan yang terbaik. Dan kalau seandainya dia masih bersama kamu, ya dia mau lebih stabil dulu. Dia mau perlahan-lahan mencari, artinya dia mau mengambil hati orang tua kamu. Seandainya masih bersama, ya dia jangan langsung pada saat ini. Dia perlu waktu, perlu situasi dan kondisi yang tepat, baru dia bisa masuk. Kalau kamu langsung minta atau langsung secara terburu-buru, ya nggak bisa. Karena posisinya juga ya kamu juga harus lihat kondisi dia gitu ya. Kalau yang untuk yang masih bersama ini, saya lihat memang ada sedikit egois ya, entah dari kamu atau entah dari pihak dia, yang ingin mendominasi hubungan ya. Jadi harus jangan kalau tidak gitu ya. Beda dengan yang sudah berpisah. Kalau yang sudah berpisah memang dia lebih berkorban ya, lebih tidak mengedepankan ego. Tetapi kalau yang masih bersama ini ada sisi keegoisan ya, sehingga pasangan kamu dia tertekan. Makanya dia banyak diam, dia banyak menyendiri, dia banyak merenung ya, karena energi kamu tidak sinkron. Dia energi positif, kamu memberikan energi negatif. Ya akhirnya dia mau menuju salah, dia mau mundur juga salah. Artinya dia mau maju salah, mundur salah, karena tidak ada dukungan dari kamu. Kamu hanya melihat dari posisi kamu sendiri, sedangkan untuk dia tidak ada yang bisa membantu dia gitu. Dia hanya berjuang sendiri. Kamu berjuang bersama, itu versi kamu. Tetapi pelaksanaan untuk implementasi di lapangan, kamu nggak membantu dia gitu loh. Kamu hanya bilang, ya kamu jalan sendiri ke sana, saya sudah tunggu di sana loh. Seharusnya kamu, ya ayo mari kita sama-sama, kita berjalan sama-sama menuju ke sana gitu ya. Jadi memang untuk yang masih berpasangan, saya lihat kamu lebih banyak menekan pasangan ya. Jadi saran saja ya, memang isi hatinya dia bukan mau cuekin kamu ya. Mungkin kamu malah merasa kamu dicuekin, atau malah kamu berpikir bahwa dia ada yang lain, berpaling dengan yang lain. Karena saya lihat memang dia lebih banyak berinteraksi dengan sahabat-sahabat dia. Karena sahabat-sahabat dia itu yang bisa membuat dia agak lebih fresh dibanding dengan berhubungan lagi, artinya lebih banyak waktu dengan kamu dengan masalah-masalah itu aja, dan itu dia tambah stres lagi ya.
makanya dia banyak diam, makanya kamu merasa kamu dicuekin, dia sudah berubah, dia kan nggak berubah, cuman karena dia ingin apa ya kalau dibilang ya apa ya kalau dibilang ingin punya waktu untuk dirinya aja ya, karena dia juga bingung bagaimana cara untuk bisa menyatu dengan perbedaan-perbedaan kalian. Sedangkan yang tidak menyatu saja sedangkan yang tidak punya perbedaan, artinya perbedaannya sedikit saja. Contohnya masalah ya mungkin bicara masalah karir aja, itu belum tentu ini, apalagi kalau seandainya ada perbedaan agama ya. Dan salah satunya memang saya lihat di sini kamu itu orangnya ini ya, sama-sama saling prinsip ya. Jadi memang untuk masalah begitu tidak ada yang mau mengalah ya, karena bicara intern ya, sudah bicara dengan artinya ya itu sudah kita bicara keyakinan kan agak riskan ya, apalagi kita di Indonesia. Bicara keyakinan itu agak sampai orang tua pun pasti ikut campur dan macam-macam ya. Jadi ya begitu, dia mau maju salah mundur salah, karena kamu di sini hanya menekan bahwa kamu harus nikah dan saya kapan, tapi kamu tidak berpikir atau tidak membantu dia untuk mencari solusi atas masalah kamu. Kita selesaikan dulu solusinya, baru kita bisa nikah. Bagaimana mau nikah kalau banyak masalah, tidak direstui, ataupun bagaimana? Intinya kan gitu. Jadi saran buat yang masih berpacaran ya, ya artinya orang yang kamu fokuskan ini dia fokus karir ya, karena ya untuk membangun kemapanan dia untuk dijadikan sebagai fondasi yang kuat, tameng buat dia kalau dia seandainya mau meminta restu dari orang tua kamu ataukah bagaimana ya, karena menikah menurut dia itu bukan sembarang nikah aja gitu ya. Jadi saran buat kamu ya, kamu berikan energi positif ya, jangan memberikan energi negatif ke pasangan ya, seperti begitu. Karena dia memberikan energi positif, kamu memberikan energi negatif, akhirnya penekanan, artinya tekanan itu bertambah untuk dia ya. Tekanannya mungkin cuma 5%, tetapi karena ada tekanan dari kamu lagi ya otomatis bertambah menjadi 45%. Berarti sudah 50, belum ada tekanan lagi dari pekerjaan ya. Jadi stresnya double ya. Bagusnya kamu datang ke pasangan kamu, yuk kita cari solusi ya, sama-sama ya. Jangan kamu kan yang laki-laki harus cari solusi bagaimana, kamu harus berkorban ini, atau sebaliknya ya, kamu dong perempuan, kamu kan harus ikut suami gitu ya. Jadi tidak ada saling artinya egoisnya masih tinggi di sini saya lihatnya ya. Memang kamu sama-sama dewasa kalau untuk berpikiran artinya bicara macam contohnya melibatkan keluarga, oke, saya mengerti. Tetapi kalau sudah melibatkan hati intern, kamu lebih kekanak-kanakan dibandingkan pasangan kamu. Pasangan kamu lebih dewasa, lebih tenang, lebih mencari solusi, kamu malah egois ya. Jadi saran saja, berikan energi positif ke pasangan kamu dan banyak berdoa, banyak intens dengan pasangan kamu ya. Kalau kamu dengan dia ya bersama, nggak usah kapan cari solusi, yuk kita ini yuk, kira-kira bagaimana gini, terus kira-kira masalah kamu apa gitu. Jangan kamu tekan kapan ya kamu ini, kapan ya kok begini ya, terus kamu dari mana, kok nggak pernah telepon saya kok gitu ya. Nggak usah ya, setia aja. Dia setia sama kamu ya, cuman dia banyak diam, dia banyak merenung, dia banyak menyendiri, dan dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan sahabat dia ya, karena dia ibaratkan pelarian dari masalah dia stres ya. Ada tekanan juga dari pekerjaan, tekanan dari intern dia ya, artinya dari keluarga dia juga
dan tekanan dari kamu. Jadi kamu nggak usah kasih tekanan lagi, kamu harus lebih banyak berbicara ke dia untuk memberikan energi positif dan memberikan membantu, memberikan ini ya, apa ya kalau dibilang, mendengarkan dari setiap masalahnya juga itu sudah merupakan yang diinginkan buat dari kamu. Diinginkan dari kamu tuh orang yang bisa ada pada saat dia mempunyai masalah, ada orang yang bisa mendengarkan ya. Tetapi kalau posisinya sekarang dia punya masalah, dia mau ke kamu nggak mendengarkan, kamu malah menekan, makanya dia nggak nyaman juga dengan kamu untuk saat ini ya. Itu saja sih yang saya bisa lihat dan saya bisa sampaikan untuk orang yang berpasangan ya, dan memang sudah berkarir, sudah mapan juga ya, tetapi memang masih ada beberapa yang harus chemistry yang harus kamu bangun antar pasangan dan keluarga ya. Jadi ya begitu, harus berikan energi positif, jangan terlalu egois ya. Egoisnya diturunkan lagi ya, lebih saling mengerti dan saling mengimbangi antar pasangan ya. Oke, dan yang untuk saya lihat yang terakhir, ada beberapa yang memang memfokuskan pasangan kamu ya, kamu posisinya ini triparty ya. Mengapa mereka meninggalkan kamu ya? Ya karena dia lebih nyaman dengan, artinya gini, kalau seandainya posisi kamu di orang ketiga, dia kembali ke keluarganya, berarti ya memang karena dia mencintai anak, istri, dan terutama anak ya. Kalau memang istri, saya lihat memang ada beberapa yang memang dia sudah ingin kembali ke istrinya, tapi memang saya lihat ada banyak masalah ya, sehingga dia mencari, artinya dia berpaling dari istrinya gitu ya. Dia mungkin merasa kamu orang yang nyaman, kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan, yang dia tidak dapatkan dari pasangannya ya. Tetapi untuk sekarang dia meninggalkan kamu karena ya anak ya, dia lebih berpikir positif ya. Dan kalau dilihat, kalau kamu sebagai orang ketiga ya, dia hanya ibaratkan pelarian aja dari masalahnya ya. Tapi kalau seandainya kamu istri dan dia berpaling ke orang ketiga, ya itu karena istri kamu sebagai istri atau suami tidak memberikan apa yang diinginkan ya. Dia berpaling karena ya itu, pertama saya lihat ada masalah ekonomi ya, yang sudah berumah tangga, yang seandainya dia berpaling ya, masalah ekonomi ya. Dan begitu pun juga yang kamu posisinya orang ketiga ya, dia datang ke kamu karena di rumah ribut aja dengan masalah ekonomi, makanya dia mau mencari orang yang bisa mengerti dia, makanya dia pergi mencari orang yang bisa tidak memberikan kenyamanan ya, karena di rumah ribut terus dengan istrinya ya, karena kebutuhan ekonominya sangat tinggi ya, dan banyak sekali yang masalah-masalah baik pekerjaan juga ya. Jadi ya mau tidak mau dia mencari solusi dengan artinya dengan kamu ya, triparty ya, karena dia mendapat kenyamanan dari kamu, dari orang ketiga ini ya. Intinya gitu aja. Kalau seandainya dia pergi ke keluarganya kembali ya karena dia sudah merasain ekonominya udah bagus, rumah tangganya sudah tidak terlalu apa ya dibilangnya, tidak terlalu kayak kemarin ya sumpek ya. Dia sudah bisa sedikit-sedikit nyaman di rumah ya, dia kembali untuk keluarganya, untuk anaknya terutama ya. Sedangkan kalau posisinya kamu adalah keluarganya dan dia berpaling ke orang ketiga, ya itu karena tidak ada nyaman, tidak ada koneksi antar kamu dan pasangan kamu ya. Entah ekonomi, entah kebutuhan biologis ya, entah chemistry antar pasangan dalam mungkin kerjasama mendidik anak, ataupun mungkin dalam hal pembagian tugas ataukah bagaimana ya.
Jadi seperti gitu ya. Em, Kalau kamu di posisi yang diselingkuhi, ya intinya kamu harus lebih introspeksi diri ya. Mengapa sampai dia bisa pergi dari kamu? Ya karena kamu terlalu menekan dia ya. Apalagi kan seandainya kalau dia posisi suami, ya dia pergi dari kamu ya karena dia merasa tidak dihargai aja. Apalagi dengan keterbatasan dia, apalagi dengan kelemahan dia. Seharusnya kamu topang itu, tetapi malah kamu tidak menopang dia. Kamu mau dia menjadi seperti yang kamu inginkan, padahal dia tidak bisa seperti itu. Makanya dia berpaling ya, pergi ke orang yang bisa menghargai dia, bisa mengerti dia, bisa memahami akan kekurangan dia ya. Kalau seandainya kamu sudah berkeluarga ya. Dan ini saya lihat memang ada beberapa yang sudah pisah rumah, pisah ranjang, pisah rumah. Bahkan sudah ada yang mau ke tahap perceraian ya. Ataupun ada juga yang saya lihat memang sudah bercerai ya. Mengapa dia berpaling dari kamu? Karena ya itu, tidak ada chemistry. Kamu pasangan itu ini energinya bisa vice versa ya, terbolak-terbalik. Apa dibilangnya ya? Kalau seandainya kamu perempuan ataupun ya artinya istri ya pada saat itu ya tekanan hidup ya, biaya ibaratkan intinya saya lihat ini ke keuangan aja. Karena mungkin banyak kebutuhan, tiap bulan harus ini, dan pada saat mungkin seperti sekarang kondisinya lagi corona, semua pada tidak ada penghasilan yang seperti kestabilan penghasilan ya, kestabilan ekonomi kayak dulu, akhirnya ribut ya. Jadi seperti begitu. Seharusnya cari solusi. Intinya kan komunikasi, tapi memang saya lihat di sini semua rata-rata nggak ada komunikasi yang baik antar pasangan ya, sehingga pasangan kamu pergi. Intinya seperti gitu ya. Kalau seandainya dia kamu di posisi orang ketiga, dia kembali ke keluarganya ya karena memang dia hanya mau artinya dia hanya membutuhkan pada saat itu orang yang bisa membuat dia nyaman, yaitu kamu. Tetapi pada saat sekarang dia sudah bisa stabil, ya dia kembali ke keluarganya. Itu aja sih. Jadi ya kamu harus move on, carilah yang lebih baik dari kamu dibandingkan suami orang atau istri orang ya. Kamu punya banyak cinta-cinta baru yang datang kepada kamu ya. Kenapa harus memilih orang yang sudah ada hubungan gitu ya. Tapi memang saya lihat kalian berdua nyaman, ada chemistry ya. Tetapi ini hubungan terlarang, jangan sampai diteruskan aja ya. Dan yang sudah berumah tangga ya harus bisa lebih mengerti pasangan ya. Lebih banyak interaksi dengan pasangan, lebih banyak komunikasi ya, seperti gitu. Tingkatkan komunikasi aja, karena semua kan dari komunikasi ya. Dan saling mengimbangi, dan berikanlah energi positif, saling mendoakan. Itu intinya gitu aja, nggak neko-neko ya. Dan kalau seandainya kalian sudah berpisah ya, sudah bercerai ya, saling mendoakan aja. Kamu mendoakan aja, terserah dia mendoakan kamu atau tidak. Tetapi kalau kamu mendoakan dia, pastinya energi positif yang akan datang ke kamu ya. Entah dari kesehatan nanti kamu bagus, rezeki kamu bagus ya. Doakan aja orang yang pernah meninggalkan kamu, orang pernah menyakiti kamu, pernah ini ya gitu. Intinya doa aja. Kita mendoakan orang yang baik, itu yang akan datang ke kita. Tapi kalau kita mendoakan orang jelek, pasti itu yang akan juga doa itu yang jelek itu yang akan datang ke kita ya. Jadi semuanya itu harus kamu pikirkan dulu sebelum berucap, karena itu semua doa ya. Itu aja sih yang saya bisa lihat ya untuk perasaan penyesalan terdalamnya ya. Tidak ada penyesalan kalau saya lihat, karena dia lebih mencari ini ya, lebih mencari ketenangan hati ya. Untuk yang sudah berumah tangga ya, intinya tidak ada ya intinya gitu, tekanan hati untuk
kedamaian hati aja, tidak mau ditekan ya. Jadi berikan energi positif ke pasangan kamu dan pasti kamu pun mendapatkan energi itu. Dan kalau yang masih bujang, masih single dan tapi sudah berpasangan, yang tadi saya bilang, penyesalannya ya dia tidak penyesalan. Kalau sudah berpisah ya berarti itu yang terbaik. Tidak ada penyesalan karena itu yang terbaik. Sedangkan kalau sekarang ya penyesalannya ya nggak ada penyesalan karena dia berpikir itu sudah bijaksana untuk hubungan kalian. Dia lebih banyak diam, ya, seperti gitu. Kalau yang masih kuliah ya untuk penyesalan ya dia lebih misalnya kalau kamu sudah pisah dengan dia, memang dia ingin fokus ke karir ya, ke studinya. Untuk penyesalan ya nggak ada penyesalan juga karena dia lebih berpikir realistis untuk lebih mapan. Kalau dia sudah mapan pasti dia kembali ke kamu, dan kalau dibilang dia jodoh kamu pasti dia akan kembali. Kalau tidak ya otomatis tidak akan, artinya itu bukan jodoh kamu. Intinya gitu aja. Kalau bicara penyesalan di sini semua lebih ke hati pribadi ya. Sebenarnya tidak ada penyesalan untuk orang yang kamu fokuskan semua ya. Artinya entah dia masih sekolah, entah masih bujang ataupun sudah berkeluarga ya. Karena intinya dia mau menstabilkan diri, dia mau tidak ada, artinya untuk dirinya pribadi ya. Dia mau membahagiakan dirinya ya. Itu yang saya lihat sih. Ya semoga kalian saling mendoakan, memberikan energi positif antar pasangan ya, baik sudah pisah ataupun masih sama-sama. Jadi seperti begitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan saat ini ya. Semoga resonate, dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.